Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5 yang hebat dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita Bahasa Indonesia bab 2 buku Jendela Dunia, topik bagian-bagian buku. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang teks fiksi dan non-fiksi. Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman. Ayo, kita belajar. Sebuah buku pada umumnya terdiri dari beberapa bagian-bagian penting yang saling berhubungan. Bagian-bagian ini memiliki fungsi masing-masing untuk membantu pembaca memahami isi buku dengan lebih baik. Berikut merupakan beberapa bagian-bagian utama buku yang perlu kita pelajari. Bagian-bagian buku. Buku memiliki banyak bagian. Ilustrasi di bawah ini menjelaskan tentang bagian-bagian dari buku. Yang pertama ada sampul buku. Sampul buku berisi judul, ilustrasi, dan penulis. Kemudian ada halaman. Halaman berisi daftar isi, kemudian isi buku, dan lain-lain. Paling belakang sendiri ada belakang buku yang berisi ringkasan dari buku tersebut. Dan juga ada bagian yang tidak kalah penting adalah punggung buku. Ayo kita bahas satu persatu mulai dari sampul buku. Sampul buku memiliki fungsi untuk melindungi isi buku, memberikan informasi dasar tentang buku yang berisi judul, penulis, penerbit, dan menarik minat para pembaca. Elemen-elemen yang ada pada sampul buku yakni yang pertama, judul buku. Kemudian nama penulis, nama penerbit, ilustrasi atau gambar yang menarik, dan ISBN. ISBN adalah kepanjangan dari International Standard Book Number. Bagian-bagian buku yang kedua yakni daftar isi. Adik-adik pasti pernah melihat daftar isi. Daftar isi memiliki fungsi untuk menunjukkan secara ringkas isi buku, termasuk ke dalam manakah, judul bab, subbab, ataupun nomor halaman. Yang paling penting di daftar isi biasanya kita melihat isi dari buku tersebut dari daftar isinya. Misalnya, bab 1 berada di halaman berapa, bab 2 berada di halaman berapa. Jadi, fungsi daftar isi secara keseluruhan yakni menunjukkan secara ringkas isi buku tersebut disertai dengan nomor halamannya. Nomor 3, yakni isi buku. Isi buku adalah bagian utama dan yang terpenting. Isi buku biasanya berisi informasi, cerita, pengetahuan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Isi buku menjadi jantung dari sebuah buku yang memberikan nilai dan manfaat bagi pembaca. Selain teks, isi buku seringkali dilengkapi dengan elemen-elemen pendukung, seperti gambar untuk memperjelas informasi, kemudian grafik sebagai representasi data dalam bentuk visual, kemudian tabel, penyajian data dalam bentuk baris dan kolom, serta diagram. Diagram adalah visualisasi hubungan antara konsep atau bagian. Selanjutnya kita akan membahas sedikit bagaimana langkah-langkah kita dalam melakukan proses menulis. Yang pertama dapat kita lakukan yakni menggali ide. Yang kedua, membuat kerangka. Yang ketiga, membuat revisi. Dan yang terakhir yakni mulai menulis teksnya. Langkah pertama yakni menggali ide.
Hal yang harus dilakukan pertama kali untuk menulis sebuah cerita atau sebuah buku, yakni menentukan ide atau tema tulisan. Kalian dapat menggunakan salah satu ide dari kotak-kotak di bawah ini. Contoh ide tulisan, misalnya bermain bersama teman atau sahabat, kemudian beternak, menolong sesama, sekolahku, berlibur, dan masih banyak lain sebagainya. Contoh ide tulisan yang bisa kamu kembangkan. Langkah-langkah atau tipsnya, kumpulkan sebanyak mungkin ide topik yang ingin kalian tulis. Kemudian, setelah menentukan idenya, tuangkan ide tulisan pada peta berpikir. Segera ambil buku tulis kalian dan mulailah menggali idenya. Yang kedua, membuat kerangka. Setelah menuliskan ide, ayo kita buat kerangka tulisannya. Jangan lupa untuk membuat judulnya terlebih dahulu. Kemudian, tuliskan poin-poin penting yang akan kamu bahas dalam setiap bagian-bagian. Untuk lebih mudahnya, buatlah dalam bentuk paragraf. Yang ketiga, yakni membuat revisi. Langkah berikutnya adalah mengecek kembali apakah tulisan kalian sudah baik dan rapi. Baca ulang tulisan secara keseluruhan untuk mengecek kesesuaian dengan ide awal dan kerangkanya. Perbaiki kesalahan-kesalahan seperti tata bahasa, kemudian ejaan, dan tanda baca. Kalian juga perlu untuk memperbaiki kalimat yang berbelit-belit, paragraf yang tidak berhubungan atau tidak koheren, dan struktur yang kurang jelas. Setelah membuat revisi, segeralah untuk menulis cerita yang sudah kamu kembangkan. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.